Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW. Jika teman-teman, kali ini saya akan meminta pendapat dari teman-teman mengenai apa itu pembiayaan mikro syariah. Yuk, kita ikuti. Oke, ada beberapa teman-teman kita, yaitu ada yang pertama Siti Fatimah, lalu ada Ananda, lalu ada Muhammad Rifan, lalu ada Siti Rosidah, ya. Nah, mereka masing-masing akan menjelaskan mengenai pembiayaan mikro syariah, ekonomi syariah, dan implementasi akad-akad syariah, ya. Nah, seperti yang pertama tuh Fatimah, ya, Siti Fatimah, dia menjelaskan mengenai apa itu ekonomi syariah, ya, bagaimana ekonomi syariah itu berkembang di Indonesia, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Fatimah. Saya mahasiswi semester 6 Perbankan Syariah Institut Agama Islam Depok. Saya membuat video ini untuk melakukan tugas UTS mata kuliah Pembiayaan Mikro Syariah. Selamat menyaksikan. Pada tahun 2023, jumlah penduduk di Indonesia ada sekitar kurang lebih 244 juta jiwa. Itulah kenapa Indonesia menerapkan sistem ekonomi syariah. Apa sih itu ekonomi syariah? Apa bedanya dengan ekonomi lainnya? Ekonomi syariah adalah ilmu ekonomi yang memandang, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip Islam. Jika ekonomi konvensional berlandaskan dengan mekanisme pasar, maka ekonomi syariah berlandaskan pada ajaran Islam, yaitu prinsip tauhid. Penting untuk dicatat bahwa ekonomi syariah lebih dari sekadar aspek keuangan, tetapi juga mencakup dimensi moral dan etika dalam setiap aktivitas ekonomi. Namun tujuannya adalah menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Karena perbedaan landasan antara ekonomi syariah dan konvensional, maka mengakibatkan perbedaan aktivitas ekonominya. Dilansir dari Kementerian Keuangan tahun 2023, perbedaan yang pertama yaitu kepemilikan. Dalam ekonomi syariah, kepemilikan masyarakat atas suatu aset dan penggunaannya dijamin oleh ekonomi syariah, supaya dapat digunakan demi kepentingan banyak orang, sedangkan dalam ekonomi konvensional, tujuan utamanya adalah keuntungan dan pemenuhan materi. Kedua, pembagian keuntungan. Ekonomi konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan ekonomi syariah tidak. Bunga dianggap merugikan peminjaman uang dan membuat adanya kesenjangan kekayaan. Namun, ekonomi syariah mengenal sistem bagi hasil, di mana pembagian keuntungan berdasarkan akad atau perjanjian di awal transaksi. Ketiga, investasi. Bentuk investasi dalam ekonomi syariah adalah dengan memberi pinjaman untuk usaha yang dijalankan dengan baik dan halal. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, seseorang bisa mengajukan pinjaman untuk usaha yang menguntungkan dan tidak melanggar hukum, jadi belum tentu halal. Yang terakhir, pengawasan. Kedua-duanya diawasi oleh pemerintah dan lembaga tertentu. Namun, lembaga keuangan syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah ini berisi para ahli ekonomi syariah dan ulama untuk memastikan kegiatan operasionalnya agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Jadi, pada intinya, tujuan ekonomi syariah adalah melahirkan sistem ekonomi yang adil, bermoral, dan berperadaban Islam. Secara keseluruhan, ekonomi syariah dapat membawa manfaat yang luas, baik dari segi spiritual, sosial, ekonomi, maupun lingkungan sekitar. Nah, itu dia penjelasan singkat terhadap ekonomi syariah. Semoga video ini membantu menambah wawasan kalian ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dadah! Lalu ada Ananda, ya.
Lalu ada Rifan juga yang menjelaskan tentang akad-akad ya, ada dan apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Yang saya hormati yakni Bapak Hasbi Asidiki SEMEI selaku dosen pengampu mata kuliah pembiayaan mikro syariah. Dan perkenalkan, nama saya Nanda Mulyana, saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Depok, semester 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Prodi Perbankan Syariah. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul tentang perbankan syariah. Jadi ada beberapa poin yang akan nanti saya jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian bank syariah. Yang kedua itu perkembangan sistem perbankan syariah. Yang ketiga Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah. Dan yang keempat itu tentang kegiatan usaha bank syariah. Itu meliputi penghimpunan dana dan penyaluran dana pada perbankan syariah. Baik, kita akan masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu tentang pengertian bank syariah. Pengertian bank syariah. Bank syariah adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Itu ada beberapa yang antara lain. Yang pertama itu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau disebut dalam mudharabah. Yang kedua itu pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau yang disebut dengan musyarakah. Yang ketiga itu prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan yang disebut dengan murabahah. Dan yang keempat itu pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan atau ijarah. Dan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau disebut ijarah wa iktina. Yang poin yang kedua yaitu perkembangan sistem perbankan syariah. Pada awalnya, penerapan sistem perbankan syariah, pembentukan lembaga keuangan syariah, serta penciptaan produk-produk syariah dalam sistem keuangan dimaksudkan untuk menciptakan suatu kondisi bagi umat muslim agar melaksanakan semua aspek kehidupan termasuk aspek ekonominya dengan berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Saat ini, sistem perekonomian Islam mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menjadi objek kajian bagi penelitian kalangan barat. Sistem syariah dewasa ini telah diintegrasikan dan berinteraksi dengan sistem perekonomian dunia. Adanya produk syariah tersebut memberikan tempat bagi masyarakat yang belum bisa menerima sistem bank konvensional disebabkan oleh karena hambatan keyakinan yang dianutnya. Kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu tentang Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang bertugas menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi, dan reksadana. Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri dari para ulama, praktisi, dan pakar dalam bidang-bidang yang terkait dengan perekonomian yang syariah muamalah. Anggota Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh Majelis Ulama Indonesia untuk masa bakti 4 tahun. Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah. Yang selanjutnya itu tentang Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah merupakan perwakilan dari Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan di lembaga ekonomi atau di industri keuangan syariah yang bertugas untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS supaya penerapan prinsip syariah terlaksana dengan benar dan baik. Yang selanjutnya, poin yang keempat yaitu kegiatan usaha bank syariah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 64/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober
2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha bank syariah dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama itu penghimpunan dana atau funding, yang kedua penyaluran dana atau pembiayaan disebut financing, yang ketiga itu penyediaan jasa-jasa pelayanan perbankan atau bank service. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu penghimpunan dana. Penghimpunan dana atau disebut juga funding adalah kegiatan penarikan dana atau penghimpunan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi berdasarkan prinsip syariah. Bentuk-bentuk simpanan berdasarkan prinsip syariah dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu giro berdasarkan prinsip wadiyah, tabungan berdasarkan prinsip al-wadiyah atau al-mudarobah. Yang ketiga itu deposito berjangka berdasarkan prinsip al-mudarobah. Yang pertama, prinsip al-wadiyah. Prinsip wadiyah, giro al-wadiyah, dan tabungan al-wadiyah adalah simpanan atau titipan yang kedua-duanya dapat tarik suatu waktu. Prinsip titipan atau simpanan dalam fikih dikenal dengan prinsip al-wadiyah. Al-wadiyah berarti titipan murni dari nasabah kepada bank atau pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan kepada penitip atau penabung kapan saja ia inginkan. Yang kedua itu prinsip al-mudarobah. Al-mudarobah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau sahibul mal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudarobah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian, hal tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Selanjutnya, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana atau penabung, prinsip al-mudarobah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, al-mudarobah al-mutlaqoh dan al-mudarobah al-muqayyadah. Kita masuk yang kedua, yaitu penyaluran dana. Bentuk penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan bank syariah dalam melaksanakan operasinya secara garis besar dapat dibedakan ke dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama jual beli, yang kedua yaitu bagi hasil, yang ketiga itu sewa menyewa, dan yang keempat yaitu pinjam meminjam. Kita masuk yang pertama, yaitu prinsip jual beli atau bai. Dalam penerapan prinsip syariah terdapat 3 jenis prinsip jual beli atau bai yang banyak dikembangkan oleh perbankan syariah dalam kegiatan pembiayaan modal kerja dan produksi, yaitu yang pertama bai al-murabahah, bai al-istisna, dan bai as-salam. Yang kedua itu prinsip bagi hasil. Bagi hasil atau profit sharing dalam perbankan berdasarkan prinsip syariah terdiri dari 4 jenis akad, yaitu yang pertama akad al-musyarakah, yang kedua akad al-mudarobah, yang ketiga akad al-mujaroah, dan yang keempat adalah akad al-mustaqolah. Yang ketiga yaitu poin yang ketiga, prinsip sewa menyewa. Sewa menyewa pada dasarnya merupakan transaksi sewa guna usaha atau leasing dalam syariah Islam. Prinsip sewa menyewa ini dibedakan berdasarkan 2 akad, yaitu al-ijarah dan al-ijarah muntahi bitamlik. Dan yang poin yang terakhir itu prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qard. Bank Indonesia mendefinisikan al-qard sebagai penyediaan dana atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Sekiranya cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Haki dari Perbankan Syariah semester 6. Ingin menjelaskan sebuah gambaran umum tentang mikrosyariah. Jadi mikrosyariah itu adalah layanan keuangan berbasis syariah yang ditunjukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Prinsip utama dalam mikrosyariah adalah menghindari riba atau bunga dan menerapkan prinsip bagi hasil. Nah, beberapa produk dan layanan dalam mikrosyariah antara lain pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, tabungan dan deposito, asuransi syariah. Nah, pembiayaan mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola atau mudharib dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. Pembiayaan musyarakah itu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. Terus
Untuk pembiayaan murabahah sendiri adalah jual beli barang dengan harga asal ditambah margin keuntungan yang disepakati, di mana penjual harus memberitahu harga pokok dan margin keuntungannya. Nah, pembiayaan ijarah, sewa menyewa aset atau jasa dengan imbalan sewa. Terus tabungan dan deposito syariah adalah simpanan dana dengan prinsip titipan atau wadiyah atau investasi atau mudharabah. Terus asuransi syariah, perlindungan dengan prinsip tolong-menolong, ta'awun, dan saling menanggung risiko. Tujuan utama mikrosyariah adalah untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan mikro di Indonesia saat ini berkembang pesat dan mempunyai peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Pesatnya perkembangan ekonomi ini karena hampir 51,2 juta unit atau 99,9 pelaku usaha dalam perekonomian Indonesia didominasi oleh unit usaha mikro atau kecil. Lembaga keuangan mikro ini bisa dikatakan sebagai salah satu pilar penting dalam proses intermediasi keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil dan menengah guna untuk mengonsumsi maupun produksi serta juga menyimpan hasil usaha mereka. Di Indonesia, lembaga keuangan mikro diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang dimaksud dengan lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota. Lalu ada Siti Rosidah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rosidah. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Depok Al-Karimiyah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembiayaan mikro syariah. Saya akan membahas sedikit tentang akad mudharabah. Pengertian akad mudharabah. Mudharabah berasal dari kata dorob, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Cara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sohibil mal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 2. Landasan syariah. Secara umum, landasan dasar syariah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadis berikut ini. 1. Al-Quran, Surat Al-Muzammil ayat 20 yang artinya, dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi argumen dari surat Al-Muzammil ayat 20 adalah adanya kata yatribun yang sama dengan kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Selanjutnya surat Al-Mujumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Al-Baqarah ayat 198 yang artinya, tidak ada dosa bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu. Surat Al-Jumu'ah ayat 10 dan surat Al-Baqarah ayat 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha. 3. Jenis-jenis mudharabah. Secara umum mudharabah terbagi menjadi 2, mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.
Satu, mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara sohibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fikih, ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan ifal masyita yang artinya lakukanlah sesukamu dari sohibul mal ke mudharib yang memberi kekuasaan yang sangat besar. Dua, mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan cenderungan umum si sohibul mal dalam memasuki jenis dunia usaha. Selanjutnya, aplikasi dalam perbankan mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada satu, tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksud untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya, seperti deposito biasa. Yang kedua, deposito spesial atau special investment, di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja. Adapun di sisi pembiayaan mudharabah diterapkan untuk satu, pembiayaan modal kerja seperti modal kerja, perdagangan, dan jasa. Kedua, investasi khusus disebut juga mudharabah muqayyadah, di mana sumber dana khusus dana dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh sohibul mal. Manfaat mudharabah. Satu, manfaat mudharabah bagi bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Dua, bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spread. Tiga, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. 4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. 5. Bank akan menagih penerima pembiayaan satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Selanjutnya, resiko mudharabah. Resiko yang terdapat dalam mudharabah terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi. Di antaranya satu, side streaming atau nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak. Dua, lalai dan kesalahan yang disengaja. Tiga, penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur. Cukup sekian bisa saya sampaikan tentang akad mudharabah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu adalah sebagian dari pendapat teman-teman ya. Terima kasih atas pendapatnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.